Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menemukan informasi penting tentang penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada organ pernapasan manusia. Yang kedua, siswa dapat membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang keempat, siswa dapat mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, anak-anak, coba amati gambar di bawah ini. Mengapa ketika anak pada gambar tersebut menutup hidungnya? Kira-kira mengapa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Mereka menutup hidungnya karena ada asap kendaraan, udara yang kotor yang mengandung karbon dioksida. Pinter sekali. Nah, anak-anak, udara yang bersih banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernapasan karena tidak mengandung zat racun atau bibit penyakit. Sedangkan jika udara kotor yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Nanti kita bisa batuk-batuk kalau kita menghirup udara kotor. Nah, apa saja sih faktor penyebab gangguan pernapasan itu? Faktor penyebab gangguan pernapasan itu ada 3, anak-anak. Yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Coba perhatikan gambar di samping. Kira-kira itu faktor apa ya anak-anak? Itu gambar apa? Gambar anak yang berada di dalam inkubator ya. Ini adalah termasuk faktor fisik, yaitu faktor kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Yang kedua adalah faktor penyakit. Faktor penyakit itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah influenza, yaitu disebabkan oleh virus. Yang kedua adalah tuberkulosis, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga adalah flu burung. Anak-anak pernah mendengarkan flu burung? Itu disebabkan oleh virus H5N1. Yang keempat adalah bronkitis. Ini juga banyak terjadi di sekitar kita. Bronkitis itu adalah penyakit peradangan pada bronkus karena virus. Yang kelima, pneumonia atau radang paru-paru yang disebabkan bakteri Diplococcus pneumonia. Yang keenam adalah COVID-19 yang sampai sekarang ini masih merajalela ya anak-anak. Dan itu disebabkan oleh virus. Ternyata penyakit COVID-19 itu sudah ada sejak dulu
Ternyata di buku juga sudah dituliskan. Yang ketujuh adalah asma. Asma itu disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Dan yang kedelapan adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru itu disebabkan karena pertumbuhan sel tak terkendali dalam paru-paru. Nah, anak-anak, apa yang harus kalian lakukan untuk mencegah agar tidak terjadi atau mengalami penyakit seperti yang telah Ibu Guru sebutkan? Yang terpenting, anak-anak harus menjaga kesehatan dan kebersihan. Kalau pergi harus memakai masker. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada beberapa hal, yaitu diantaranya adalah dari asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Udara kotor itu mengandung karbon dioksida. Nah, anak-anak, kita sudah sering menjumpai di sekeliling kita tentang berbagai macam penyakit. Tentunya jika kita melihat tetangga kita, saudara kita yang sedang sakit, pasti kita bertanya kepada mereka, sakit apa? Seperti itu kan. Itu adalah termasuk kata tanya. Kata tanya itu digunakan untuk apa, anak-anak? Iya, benar sekali, untuk mendapatkan informasi. Anak-anakku memang hebat semuanya. Kata tanya terdiri dari 5W1H. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan ditambah dengan berapa. Kata tanya apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kata tanya di mana itu untuk menunjukkan penjelasan tempat. Kata tanya kapan itu digunakan untuk menunjukkan penjelasan waktu. Kata tanya siapa menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya mengapa menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kata tanya bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan ciri-ciri. Dan kata tanya berapa itu menunjukkan jumlah atau banyak benda. Apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan Ibu? Ibu rasa kalian sudah paham ya, sudah mengerti, karena ini semua sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, mari kita baca teks yang berjudul Pernapasan Ikan bersama-sama. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Yuk kita dapatkan informasi dari teks tersebut. Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa alat pernapasan ikan? Untuk jawabannya, alat pernapasan ikan adalah
insang. Kata tanya di mana? Di mana tempat hidup ikan? Jawabannya ikan hidup di air. Kata tanya di mana? Di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan? Jawabannya terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan adalah di insang. Bagaimana proses masuknya oksigen pada ikan? Jawabannya, mula-mula air masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Kapan air keluar dari tubuh ikan saat bernapas? Jawabannya, ketika mulut ikan tertutup, air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Anak-anak sudah sangat jelas ya, sudah paham nggih? Nanti jika ada yang belum paham, anak-anak bisa bertanya melalui WA Japri Bu Riris nggih. Dan untuk tugas hari ini adalah anak-anak membuat kalimat tanya beserta jawabannya mengenai gangguan pernapasan pada pernapasan manusia, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi nggih. Selamat dan semangat belajar dari rumah. Tetap terapkan protokol kesehatan, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jaga jarak. Cukup sekian dari Bu Riris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.